Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang estimasi parameter populasi. Estimasi ini secara etimologinya adalah pendugaan, perkiraan, dan kita di sini memperkirakan parameter populasi melalui nilai-nilai yang kita peroleh dari pengambilan sampel. Dan tentunya, sebagaimana kita tahu, sebelum kita mengambil sampel, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi untuk mengestimasi, karena ini adalah prosedur statistika, maka sampling yang digunakan haruslah sampling peluang. Dikarenakan di sini kita ada interval nantinya, dan itu semua juga syaratnya kalau dalam prosedur statistika ada proses randomisasinya ya, dan sehingga mengakibatkan adanya nilai peluang. Dan disitulah kita bisa menggunakan berbagai tabel Z, tabel T, dan lain sebagainya. Baik, kita awali dengan estimasi titik. Estimasi adalah keseluruhan proses yang menggunakan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimate dari suatu parameter. Sebuah estimasi titik dari sebuah parameter theta adalah sesuatu angka tunggal yang dapat dianggap sebagai nilai yang masuk akal dari theta. Contoh, seorang sarjana teknik elektro ingin mengestimasi rata-rata penghasilan pekerja outsourcing di suatu kota. Sebuah sampel dikumpulkan menghasilkan rata-rata 2 juta rupiah. Dalam hal ini telah dilakukan estimasi titik dengan menggunakan estimator berupa statistik min atau X garis untuk mengestimasi parameter min populasi atau mu, nilai sampel 2 juta rupiah sebagai nilai estimate dari min populasi. Jadi kita mengambil sampel dan kita jadikan itu digeneralisir menjadi nilai populasi. Padahal hanya kita ambil beberapa sampel saja. Gitu ya. Selanjutnya estimasi interval. Sebuah estimasi interval atau interval estimate dari sebuah parameter theta adalah suatu sebaran nilai-nilai yang digunakan untuk mengestimasi interval. Jika dimiliki sampel X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dari distribusi normal mu dengan rata-rata mu dan simpangan dan varian sigma kuadrat, maka X garis atau rata-ratanya berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansnya sigma kuadrat per n. Akibatnya interval kepercayaan 1 min alfa 100% untuk min populasi mu adalah mu lebih dari sama dengan X garis min Z1 min alfa per 2 dikali sigma per akar N, dan X kurang dari sama dengan X garis plus Z1 min alfa per 2 dikali sigma per akar N. Dengan Z1 min alfa per 2 adalah kuantil ke 1 min alfa per 2 dari distribusi normal baku, dan jika sigma tidak diketahui, maka dapat diestimasi dengan simpangan baku atau standar deviasi sampel, yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi interval kepercayaan atau confidence interval adalah estimasi interval berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu dan batas atas serta batas bawah interval disebut batas kepercayaan atau confidence limit. Dari prakteknya tingkat kepercayaan dilakukan sebelum estimasi dilakukan. Jadi dengan menetapkan tingkat kepercayaan interval sebesar 90%, estimasi interval untuk beberapa tingkat kepercayaan 1 min alfa dikali 100%, tingkat kepercayaan 90%, skor Z-nya 1,645, dan bentuk umum estimasi intervalnya mu lebih dari X garis min 1,645 sigma per akar N,
dan mu kurang dari X garis plus 1,645 sigma per akar N. Kemudian tingkat kepercayaan 95%, skor Z-nya 1,96 atau 1,960, bentuk umum estimasi intervalnya mu lebih dari X garis min 1,96 dikali sigma per akar N, dan mu kurang dari X garis plus 1,96 dikali sigma per akar N. Kemudian tingkat kepercayaan 99%, skor Z-nya 2,575 atau 2,57, ada juga yang menyebutkan 2,58. Bentuk umum estimasi intervalnya mu lebih dari X garis min 2,575 dikali sigma per akar N, dan mu kurang dari X garis plus 2,575 dikali sigma per akar N. Contoh, seorang guru ingin mengestimasi waktu rata-rata yang digunakan untuk belajar, dan suatu sampel acak berukuran 36 menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang digunakan siswa untuk belajar di rumah setiap harinya adalah 100 menit. Kemudian informasi sebelumnya menyatakan bahwa standar deviasi adalah 20 menit. Estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95% dapat ditentukan berikut ini. Unsur-unsur yang diketahui, X garis sama dengan 100, sigma sama dengan 20, N sama dengan 36. Itu semuanya ukuran sampel. Tingkat kepercayaan 95%. Maka dengan tingkat kepercayaan 95%, maka Z adalah 1,96. Jadi estimasi interval dari nilai waktu rata-rata sesungguhnya adalah 100 dikurangi 1,96 dikali 20 per 6. Itu kurang dari mu, dan mu kurang dari 100 plus 1,96 dikali 20 per 6 dikali 93,47. Sehingga mu ini kurang dari, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini hasilnya. Maka hasil estimasi intervalnya adalah mu lebih dari 93,47, mu kurang dari 106,53. Dengan kata lain, guru mengestimasi dengan tingkat keyakinan 95% bahwa rata-rata waktu belajar adalah antara 93,47 menit hingga 106,53 menit. Oke, jika N lebih dari 30, dari seluruh siswa kelas 4 diambil sebagai sampel 40 siswa, dan didapatkan nilai matematika dari 40 siswa tersebut adalah sebagai berikut, dari 58 hingga 44, ini rendah-rendah nilainya. Maka estimasi rata-rata nilai matematika sesungguhnya dengan tingkat kepercayaan 90% yaitu, dengan tingkat kepercayaan 90%, maka nilai Z-nya 1,645. Jadi estimasi interval dari rata-rata sesungguhnya adalah 48,88 min 1,645 dikali 78 per akar 40, mu kurang dari sama dengan mu kurang dari sama dengan 48,88 plus 1,645 dikali 78 per 40. Sehingga mu adalah terletak pada interval lebih dari sama dengan 46,85 dan mu ini juga kurang dari sama dengan 50,9. Jika N kurang dari sama dengan 30, jika dimiliki sampel X1, X2, sampai dengan dan seterusnya sampai dengan Xn, dari distribusi normal N, mu, sigma kuadrat, dengan sigma kuadrat tidak diketahui, maka T sama dengan X garis min mu per S per akar N. Berdistribusi T dengan derajat bebas N min 1. Kemudian sifat-sifat distribusi T, distribusi ini serupa dengan distribusi Z dengan min 0 dan simetris berbentuk lonceng atau bell shape terhadap min. Bentuk distribusi tergantung pada ukuran sampel. Jadi distribusi adalah kumpulan keluarga distribusi dan perbedaan satu dengan yang lainnya tergantung pada ukuran sampel. Pada ukuran sampel yang kecil, keruncingan berbentuk distribusi T kurang dibandingkan dengan distribusi Z, dan jika meningkat
Dan jika meningkatnya ukuran sampel mendekati 30, maka bentuk distribusi semakin mendekati bentuk distribusi Z. Jika N lebih dari 30, maka digunakan nilai Z. Untuk N kurang dari sama dengan 30, interval kepercayaan dikali 1 min alfa dikali 100%, untuk min populasi mu adalah X garis min T N min 1 min alfa per 2 itu derajat bebasnya dikali S per akar N kurang dari sama dengan mu kurang dari sama dengan X garis plus T N min 1 min alfa per 2 dikali S per akar N. Dengan T N min 1 min alfa per 2 adalah kuantil ke 1 min alfa per 2 dari distribusi T dengan derajat bebas N min 1 dan S adalah simpangan baku atau standar deviasi sampel dengan S sama dengan akar S kuadrat yaitu akar dari variansi sampel. Contoh misalkan diberikan nilai matematika 10 siswa sebagai berikut 58, 58, 43, 64, 47, 54, 59, 47, 60, dan 64. Estimasi nilai rata-rata nilai matematika sesungguhnya atau populasi. Nilai rata-rata matematika dengan tingkat kepercayaan 95% dapat diestimasi sebagai berikut. Hasil perhitungan datanya, X garis sama dengan, kita hitung rata-ratanya dulu, diperolehlah 55,4. Kemudian simpangan bakunya kita perolehlah 7,4, rumusnya rumus simpangan baku S sama dengan akar dari sigma X min X bar dikuadratkan. Per faktor koreksinya N-1 karena sampel ya. Maka diperolehlah 7,4 simpangan bakunya. Alfanya digunakan 1 min 95%, diperolehlah 5% atau 0,05. Kemudian interval kepercayaan mu rata-rata populasi dengan koefisien kepercayaan 95%, X garis min T N min 1 0,975 kali S per N kurang dari sama dengan mu kurang dari sama dengan X garis plus T N min 1 0,975 dikali S per akar N. 55,4 min 2,62 dikali 7,4 per akar 10 kurang dari sama dengan mu, kurang dari sama dengan 55,4, plus 2,262 dikali 7,4 per akar 10. Mu lebih dari sama dengan 50,11, kurang dari sama dengan 60,69. Kemudian hasil output SPSS seperti ini. Dan demikian yang dapat disampaikan. Kita kita perbanyak contoh soalnya ya. Terkait estimasi ini.
Baik, kita akan coba untuk mengestimasi. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke estimasi, perlu Anda ketahui dulu parameter dan penduganya. Maaf. Atau disebut dengan parameter dan estimatornya ya. Parameter ini biasa disimbolkan dengan theta dan penduganya theta topi. Ditambahkan topi di atas dari si parameter ya. Estimator itu sendiri disebut penduga atau penaksir. Oke, mu itu rata-rata populasi. Sedangkan penduganya atau estimatornya adalah X garis atau mu topi ya. Kemudian ada P, ini huruf besar, proporsi atau persentase. Maka penduganya adalah P topi. Kemudian sigma kuadrat atau varians. Penduganya adalah S kuadrat atau S kuadrat topi. Simpangan baku atau standar deviasi itu penduganya adalah S atau S topi. Kemudian R, koefisien korelasi. Penduganya adalah rho atau R topi. Kemudian koefisien regresi beta biasanya ya, koefisien regresi. Maka penduganya adalah beta topi atau B. Baik, lalu apa ciri-ciri penduga yang baik itu? Ini silakan diperhatikan dulu atau di screen ya. Kemudian kita lanjut. Apa saja ciri-ciri penduga yang baik? Yang pertama tidak bias. Ciri-ciri
Estimator yang baik, yang pertama tak bias. Yang kedua, efisien. Dan yang ketiga, konsisten. Tidak bias ini suatu penduga theta dikatakan tidak bias bagi parameternya apabila suatu penduga theta topi dikatakan tidak bias bagi parameternya theta apabila nilai penduga sama dengan nilai yang diduganya atau parameternya. Dengan kata lain di sini ekspektasi dari estimator itu akan sama dengan parameter. Kemudian efisien. Efisien ini suatu penduga theta topi dikatakan efisien bagi parameternya theta apabila penduga tersebut memiliki varians yang kecil. Apabila terdapat lebih dari satu penduga, penduga yang efisien adalah penduga yang memiliki varians terkecil. Dua buah penduga dapat dibandingkan efisiensinya dengan menggunakan efisiensi relatif atau relatif efisiensi. Kemudian konsisten, suatu penduga dikatakan konsisten apabila memenuhi syarat. Yang pertama, jika ukuran sampel semakin bertambah, maka penduga akan mendekati parameternya. Dan jika besarnya menjadi tak berhingga, maka penduga konsisten harus dapat memberi suatu pendugaan titik yang sempurna terhadap parameternya. Jadi theta topi merupakan penduga konsisten jika dan hanya jika theta topi, ekspektasi theta topi kurang theta kuadrat itu mendekati 0 jika n semakin besar. Atau jika n mendekati tak hingga. Oke, kita langsung saja langsung masuk ke contoh. Tadi sudah dijelaskan penduga titik dan atau estimator titik dengan ini ya, dengan estimator interval. Kalau penduga titik sebetulnya simpel, misalnya kita mau menduga estimasi titik ini untuk populasi, maka kita hitung saja misalkan rata-rata sampel atau simpangan baku sampel, lalu kita simpulkan sebagai nilai dari parameternya. Nah, kalau misalkan kita mau menduga interval, itu yang lebih biasanya dibahas dalam berbagai soal ya. Ini ada contoh. Misalkan kita memiliki sampel besar lebih dari 30 ya. Ini contohnya warung nasi sumsum mengadakan penelitian perkiraan pengeluaran karyawan perusahaan yang digunakan untuk membeli makanan di warungnya selama 1 tahun. Untuk keperluan penelitian tersebut diambillah sampel yang terdiri atas 300 karyawan. Maka di sini N-nya sama dengan 300. Kemudian ternyata rata-rata pengeluaran untuk membeli makanan adalah Rp406.000. Maka X garisnya sama dengan Rp406.000. Setahun dengan simpangan baku Rp165.000. Maka simpangan bakunya adalah Rp165.000. Dugalah rata-rata pengeluaran karyawan untuk membeli makanan dalam setahun dengan interval keyakinan 95%.
95% itu adalah 1 min alfa sama dengan 95%. Kemudian alfanya adalah 5%. Sehingga Z alfa per 2 sama dengan Z 0,025. Itu dapatnya dari 5% ini dibagi 2. Tadi sebagaimana kita tahu 1,96. Nanti saya buka tabel T dan tabel Z lagi agar lebih jelas. Kita masukkan rumus interval ya. X bar min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N itu kurang dari mu kurang dari 400 kurang dari maaf saya ingat kembali X bar per Z alfa per 2 dikali sigma per akar N dari mu dari X garis plus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Kita masukkan tadi yang diketahui 406.000. Itu adalah X garis tadi atau X bar. Sebetulnya X garis ya, bukan X bar. Bar itu kan diagram batang, bar chart. Min Z 0,025 dikali 165.000 per akar 300 kurang dari mu dan mu kurang dari 406.000 plus kalau yang di sebelah kiri itu dikurangi, kalau yang ini dijumlahkan Z 0,025 dikali 165.000 per akar 300. Maka diperolehlah 406.000 dikurangi 1,96 itu Z alfa per 2-nya ya segitu dikali 9.526,28 kurang dari mu dan mu-nya kurang dari 406.000 plus 1,96 dikali 9.526,28. Maka mu-nya kurang lebih dari 387 328,49 dan mu kurang dari 424 itu intervalnya ya. 671,51. Itu contoh penghitungannya. Demikian saja untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.